Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Apik-apik ya. Apik ya kayak gue. Ini beliau ini dari Banjarnegara menyempatkan diri datang ke tempat saya di sini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan almarhum Ki Seno Nugroho semasa hidup sebagai seorang public figure dan banyak hal yang mau ditanyakan ke saya mau mencoba menjawab. Monggo silahkan apa yang mau dipertanyakan. Mas sinten asmane Mas? Mas Galang. Mas Galang. Silakan diperkenalkan Mas Galang asmane. Kula Galang saking Banjarnegara Purjo Klampok. Nah, biasanya mungkin niku napa lebih dikenal bahasa ngapak. Iya, bahasa ngapak. Priye kabare? Sehat kan? Sehat, Mbok? Iya, Mbok. Padahal sehat, Mbok. Ya, nyonya sehat apik-apik lah. Apik-apik lah. Iya. Nyong seneng piye ya Rika bahasane bahasa ngapak ya. Ya, sidik-sidik nyong bisa, ya ora pinter ora sih. Ya karena seneng ya. Karena seneng jadi ya bisa kayak gue. Dados nika nggih napa akhire saling belajar bahasa satu sama lain. Oh iya. Nggih. Kula napa juga sinau bahasa Jogja dan Romalus dan lain-lain, terus bahasa Jawa Timur dan lain-lain. Bahasa Timur ya. Nggih. Sebenarnya niko sih kula kan napa nggih termasuk penggemar dari Ki Seno ya. Dari awal kan mungkin saya suka wayang, kula seneng wayang tapi jarang nonton wayang karena niko napa mboten masuk bahasane kadang. Akhirnya kula direkomendasi teng Rencang nonton napa Ki Dalang Seno. Ya. Nah, teng mriku kula terbuka untuk napa? Wah, ternyata bahasane kados niki terus pesan-pesane niku kula dapat sedaya, ansal sedaya. Akhirnya kula nonton terus ngasih adik kula teng Banjar, tes buku niku nonton tes alit sih tapi ya saking senenge. Nah, Rika nganggone bahasa ngapak wae lah. Nyong seneng Rika bahasane bahasa ngapak. Oh, oke. Oh, ya ngukur apa-apa ya, orang nganggo basa krama Inggil ora apa-apa. Rika nganggone basa ngoko ya. Pokoknya bahasa Banyumas, basa ngapak lah. Iya. Kowe. Iya. Iya. Ya dadi ki kowe. Iya. Nggih saya sikike mungkin aku arep ngewi pertanyaan ya terkait Ki Dalang Seno sebagaimana Pak Gatot gue kan kancanan kali karo Ki Dalang Seno mungkin sudah wis suwe dan lain-lain. Nah niku ya mulai sekarang awal gue bisa nek kenal Ki Dalang Seno gue kepriwe Pak Gatot? Oh ya. Nyong jawabnya bahasa ngapak apa bahasa priwe nyong manut ki? Mungkin iku kayak Pak Gatot. Bahasa ngapak semi bahasa Jogja. Oh iya, campur-campur ya. Yang ngapak ya Jogja. Ya bahasa Indonesia kayak gue. Bahasa campur sari ya. Campur ya, sari. Campur ya. Yang penting enggak campur sapi ya. Sing penting campur sapi, campur udang aja. Oh iya. Jadi begini ya, saya kenal dengan Ki Seno Nugroho sebenarnya kan berawal dari kita sama-sama nonton. Kita itu mungkin juga seperti penggemar yang lain berawal dari nonton. Jadi sebelum saya dekat dengan Ki Seno Nugroho, saya biasa nonton karena saya memang dari kecil suka wayang, suka suara gamelan, suara sinden dan lain sebagainya. Dan siapapun dalangnya dari dulu memang saya selama ada waktu, selama ada kesempatan mesti saya nonton. Nah, kebetulan di suatu tempat saya nonton Ki Seno Nugroho di
mana di Wonosari, ya di Jogja dan di mana pun bisa dilihat. Nah, suatu saat pas pentas di, kalau tidak salah ya di seputaran Sleman, saya lihat berulang, hampir tiap malam lihat. Dan saya semakin suka. Terus berjalannya waktu, saya kok jadi kenal dengan Ki Seno Nugroho. Kenapa? Nah, itu terus pada suatu ketika saya kalau menonton Ki Seno Nugroho itu mesti di sisi kiri sejajar dengan dalang maksudnya. Jadi dekat dengan simpingan wayang. Karena Ki Seno Nugroho itu dengan kelucuannya, humornya dan sebagainya kan saya mesti ketawa, dan katanya tertawa saya itu tertawa yang paling keras. Iya. Suatu ketika menjadi buah bibir di antara konco-konco para personel Warga Laras. Ada satu penonton kok tertawanya over mungkin gitu, dan overload dari mulai datang sampai selesai wayang gitu. Terus Ki Seno Nugroho waktu itu tanya sama kakaknya yang namanya Mas Bimo. Oh, Mas Bimo. Ya cerita ono penonton saben ono wayangane ono sing nonton guyune banter banget. Sopo yo? Lho, dia kasih tahu, lho, kuwi iki sing manggon ning kene ning kulon iki lho, nggone daleme bekase Bu Condro gitu. Itu kuwi jenenge si Gatot. Cedak nggone dhewe. Terus akhirnya dipanggil, ulun diundang kon mrene itu katanya Seno gitu. Nah, setelah kita ngumpul ya maksudnya aku mosok setelah ketemu Mas Bimo, kowe digoleki dalange, kata Mas Bimo gitu, kowe digoleki dalang sinten? Goleki si Mas Seno. Datang terus ngobrol sebentar, kita tukar waktu itu, tukar nomor HP, terus pin BBM ya Mas. Oke, BBM. Waktu itu BBM. Oke. Nah, kita tukar pin BBM, udah komunikasi. Terus saya didaulat untuk nganter beliaunya, nganter Ki Seno Nugroho itu mayang pertama di daerah Wonosari. Jadi tiap malam ya, dari situ tiap malam saya nganter Ki Seno Nugroho mayang di pindah-pindah tempat. Ya cara gampangnya akhirnya karena keakraban itu akhirnya jadi sopir. Oh, akhirnya jadi sopir nih gue ya Pak? Jadi sopir. Ya. Gitu. Berarti Pak jenenge mulai dari awal nonton, terus akhirnya kenal, terus nyupir nganter, akhirnya terus gabung sebagai apa itu Pak? Sebagai keluarga atau mungkin lebih tepatnya menjadi kru Warga Laras. Saya bagian nyupiri dalange, yang lain itu kan Warga Laras itu terdiri dari para Wiro Pradonggo atau Wiyoga, juga ada kru sound system, kru gamelan dan lain sebagainya, dan salah satunya saya adalah sopir waktu itu. Gitu. Nah, pengalaman saya lumayan banyak tentang Ki Seno Nugroho. Iya. Ternyata di satu sisi dari warga bahasanya ngapa lah? Ya, dari Sekang Warga Laras iya. Ora mung hanya jenengane tukang nabuh gamelan tapi ana sing sound system, ana sing peniti gamelan, jadi peniti gamelan, tuan tata mungkin sing tata gamelan dan lain-lain, nyiap-nyiapke wayang dan lain-lain. Ternyata akeh, ternyata di mungkin nek deleng gue pas nang wayang ya pas lagi mainnya kan, berarti dalang dan sing nabu ya sebut akeh lain. Nah, mungkin kayak Pak Gatot. Jadi nek aku ya Pak Gatot kan sebagai
jenengane penonton Kiseno sing apa ya, mungkin termasuk aku ki kan termasuk generasi apa ya, baru lah. Ya, generasi baru. Ya tahun 2000 kan Ya. maksudnya ndelok budaya itu kan masih jauh toh. Ya. Nah itu mungkin anak apa ya, kayak suatu ajakan lah. Ajakan dan generasi-generasi kayak aku ki gelem kabeh nguri-nguri budaya termasuk apa terutama wayang gue banget. Jadi ya mungkin apa yang ditangkap dari generasi sekarang kan beda ya Mas. Kalau dulu wong tua itu dengan bahasa yang sastra yang tinggi, dengan bahasa wayang, mungkin untuk era atau generasi sekarang mungkin juga sulit ditangkap. Ya, mungkin dari Mas Seno, mungkin dari Kiseno Nugroho bisa menyampaikan bahasa yang mudah ditangkap. Begitu. Ya, dari situ mungkin juga timbul rasa ingin tahu tentang cerita wayang, terus setelah ingin tahu jadi mencintai, menyayangi, dan akhirnya menggemari. Betul. Apa ya, punya rasa apa ingin tahu, terus akhirnya jadi gemar. Wah, ini wayang harus tak tonton karena ceritanya kayak asik dan lain-lain. Nah, itu banget. Nah, terus apa sebenarnya ada sing perlu ditanyakan, kayak terutama kan Pak Gatot ini sebagai ya kita itu mungkin kru di luar apa jenenge penabuh di luar, behind the scene lah bahasa gaule. Mungkin selama melu Kiseno itu apa sih Pak Gatot sing keseruane kan? Ya mungkin akeh ya, tapi mungkin salah satunya sebagai penonton ini juga pengen ngerti apa sih ternyata seru juga ya jadi kru. Atau ya apa wong sing nang jaba layar ya di sini. Jadi sebenarnya kan Kiseno Nugroho adalah sosok atau figur orang yang secara pribadi atau gimana itu low profile ya. Low profile. Ya, bahasa ini bahasa ngapake low profile ya. Low profile. Bahasa ngapak ya kayaknya. Bahasa ngapak ya. Iya, jadi sebenarnya gampang kalau mencari seperti apa sih sebenarnya Kiseno Nugroho ketika di panggung atau di luar panggung, ketika pentas atau di luar pentas. Kita simpel sebenarnya mau lihat Kiseno Nugroho. Jadi kebanyakan orang atau dimanapun penggemar Kiseno Nugroho ketika pentas, maka lihatlah di channel Dalang Seno, channel Kiseno Nugroho. Itu ketika di panggung, ketika pentas sudah pasti semua orang tahu. Tapi untuk di luar pentas seperti apa? Ya, sudah pasti di channel Gatot Jakayu itu ada di luar pentas. Nah, kesimpulannya apa? Saya katakan bahwa Kiseno Nugroho adalah low profile ya katanya. Ya bahasa nggak pakai ya low profile ya. No profile. No apa low? Yang benar. No profile. Oh ya gitu ya. Ya kayak kowe lah. Itu public figure yang tidak ngartis. Jadi ya wis apa adanya. Beliau adalah apa adanya. Dari sebelum Kiseno Nugroho terkenal menjadi orang yang kondang dan cukup digemari oleh banyak orang. Itu tidak ada perbedaan dan tidak berubah. Ya itulah Kiseno Nugroho dengan suka guyonan, gojekan, iseng dan lain sebagainya, dan sopo wae diserawungi. Iya, sopo wae diserawungi, sopo wae dikancani, dijak ngobrol tanpa membedakan strata sosial. Tidak pernah mengatakan kowe sopo aku sopo, itu tidak pernah. Yaitu dan pengalaman Kiseno Nugroho adalah orang yang sangat menyenangkan dan beliau juga orang yang tidak suka berbicara yang terlalu menguras. Bicaranya ringan ya. Ringan-ringan, tidak main pikiran. Iya betul. Cerita politik dan sebagainya dia tidak suka.
Jadi dia harus berada pada lingkungan yang menyenangkan, gojek guyon dan lain sebagainya. Arep mangkat wayangan yang jero mobil, gojek guyon, celelekan. Ketika pentas ya wis lucu, kecul, humor. Nah, pulang juga gitu wis. Itulah sosok Kisono Nugroho. Ya kayak gue ya. Ya. Nek basane awak Banyumas ya kayak gue ya. Iya. Berarti gue bakal Kisono dia memang orang yang wong sing nyenengaken jujur maring awake dhewe. Iya, betul. Jadi apa yang ada pada dirinya diwehna maring ngomong ya secara terbuka, ya, memang kayak gue. Dan hebatnya Kisono Nugroho itu begini, satu yang sangat unik itu bahwa ketika ketemu seseorang yang sangat akrab itu misuh dia. Oh. Misuh ya. Misuh itu gela tak nek bahasa gela tapi gluwean apa? Ya gluwean ya kayak gluwean. Nek bahasane ngapa bahasane Jawa Timur ana kanca sing teka ya apa kanca batir kanca teka lu ya apa cok misalnya karena cok itu kan dia sebenarnya kan bukan miso ya tapi kemesraan ya nah itulah Kisono Nugroho ya. Itu kalau Jawa Timur, kalau bahasa Kisono Nugroho dengan orang-orang seperti kita itu juga ada bahasa sendiri dan itu wong sing dibisui nggak miso mas, mesti seneng karena apa yang saya tangkap bahwa Kisono Nugroho itu adalah ketika dia miso itu dia tanda sayang kemesraan sama konsumen. Nek meneng, nek beliaunya meneng, itu meneng, berarti dia baru nesu malah. Iya betul. Juga mungkin nek aku sih kayak anak cerita menarik juga. Ya. Jadi sebenarnya kan nang Jogja iki kan aku juga nonton wayang, belajar wayang. Ya belajar lewat YouTube. Ya. Kita langseno. Ya. Terus akhirnya aku punya ya sedikit wawasan tentang wayang. Terus tak wena adikku lan nang Banjar gue adikku nang Banjar. Ya. Terus pas adikku juga nonton nang Banjar, terus pas ana berita mengenai Kisono gue banget, adikku tuh sempat langsung kontak aku WA. Mas, Kisono tenan sudah wis orang anak? Iya, piye je. Nah, aku terus nonton wayangnya piye. Aku nonton wayangnya piye, Mas. Dan ngesuk nek semisal aku pengen ngundang Kisono piye, Mas. Ya apa sing penting didongeng bae terus kok bisa nonton nang YouTube sekalian menang sekalian belajar apa bae sing disampaikan Kisono lewat wayang. Iya, betul. Jadi ya mungkin sebenarnya kayak sih Pak Gatot mungkin mengenai wayang nih Pak Gatot. Wayang ini kan bukan orang mung sekedar tontonan ya Pak Gatot. Iya. Ada pesan yang disampaikan terus kayak juga ini pesan yang disampaikan itu. Nah mungkin nek Pak Gaturi nek mau kan terkait Kisono. Sekarang kita coba agak meluaskan loh. Kayak nek Pak Gatot iki deleng wayang iku seneng wayang iku kepriye Pak Gatot? Bisa nih seneng wayang. Ini seru juga. Sebenarnya kalau saya untuk saya sendiri bahwa melihat wayang itu kan sebenarnya melihat pergelaran wayang, entah itu lakonnya apa, itu adalah kita itu sedang berada atau kita sedang melihat kita dan di seputaran kita. Maksudnya apa? Serawungi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, itu digambarkan di wayang itu. Maka wayang kan dari tembung pewayangan. Nah, ketika di Pakeliran itu ada tokoh ini dengan karakter seperti ini, tokoh B dengan karakter koyok ini, ya karakter tokoh C dengan karakter yang kayak kie, macam-macam. Sebenarnya juga menurut saya nggak beda jauh dengan seseorang atau yang orang-orang yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Di situ ada orang-orang yang bersifat seperti itu, ya gitu. Itu menurut saya yang saya tangkap, dan itu pewayangan, jadi pergaulan
keseharian dengan siapapun sebenarnya sudah tergambar di situ. Iya iya iya. Iya. Siap. Jadi wayang kue sebenarnya juga menggambarkan kita dewek sebagaimana dewek ki sebagai apa ya, kayak ya urip bergerombol, Iya, terus betul. dewek kudu kepriwe Iya. sesama Iya. menungsa maring tetangga apa Iya. siapa gitu. Iya, betul. Serabung lah dan lain-lain. Iya, kayak gue lah. Nah mungkin iki Pak Gatot, iki kayak seru juga sih nek Pak Gatot iki kan deleng wayang. Iya. Itu wayang gue ana apa ya, akeh banget apa namanya, lakon-lakonnya. Iya. Nah mungkin bisa disebutnya salah siji lakon favorit Pak Gatot dan kenang apa bisa itu Pak Gatot? Oh, kalau sebenarnya semua lakon yang dibawakan Ki Seno Nugroho itu kalau yang membawakan almarhum Ki Seno Nugroho itu semua menarik ya. Cuman saya lebih menangkapnya itu penokohan. Jadi maksudnya begini, bahwa setiap tokoh wayang itu rohnya itu memang benar-benar sudah menyatu dengan Ki Seno Nugroho. Hebat saya, menurut penilaian saya. Jadi bagaimana ketika Ki Seno Nugroho itu membawakan tokoh Durna, itu benar-benar Durnonya itu benar-benar hidup. Bagong misalnya, dia ada tokoh Bagong di layar, kelirnya itu benar-benar hidup. Bagong benar hidup. Tokoh Janaka atau tokoh Duryudana, tokoh Werkudara itu memang benar-benar apa ya, rohnya wayang itu sudah benar-benar menyatu dengan dalang. Jadi tidak benar-benar apa ya Mas? Jadi saya udah menyatu rohnya dalang dengan tokoh itu benar-benar menyatu. Jadi dan yang saya tangkap itu kadang begini, hebatnya itu saya bisa berimajinasi menurut saya. Yang saya tangkap itu kadang-kadang begini Mas. Ketika Ki Seno Nugroho itu membawakan lakon tapi ada tokoh Sengkuni. Sengkuni itu dari Kurawa ya, patihnya Duryudana ya, dengan anak buah yang enggak karu-karuan kalau Kurawa itu. Iya betul. Nah, yang saya tangkap itu kadang-kadang begini. Sengkuni itu tokoh yang julid katanya, yang licik dan lain sebagainya. Dari sisi negatif mungkin orang melihat seperti itu. Tapi saya dari sisi positifnya saya lihat, saya menangkap ada yang menurut saya sangat hebat dari Sengkuni itu. Saya kaitkan dengan pergaulan keseharian. Bagaimana Sengkuni menghadapi Kurawa yang begitu enggak karu-karuan, ada yang bodoh, yang goblok, yang wah, yang enggak ada tata krama, tapi dengan kesabaran Sengkuni yang luar biasa, ngemong karo Kurawa itu. Ada nilai plus bahwa Sengkuni itu menurut saya itu adalah tokoh yang sangat sabar. Itu Sengkuni. Betul. Sengkuni itu. Terus ada lagi satu lagi Baladewa. Baladewa itu tokoh yang sangat keras, pemarah, sukanya ya gitu, ngomongnya keras, marah. Tapi punya patih pekok. Patihnya Pragoto. Itu hebat banget ya. Menjadi sebuah pertanyaan saya sampai sekarang, kenapa ya siapa si Baladewa, Ratu Mandura yang sangat galak seperti itu, tapi dia mempunyai patih yang goblok dan pekok. Nah itu menurut saya sangat bertolak belakang. Dan hebatnya Pragoto bisa ngomong Baladewa. Hebatnya Baladewa, dia juga sangat sabar ngadepi Pragoto, patih Pragoto dari hebat banget itu menurut saya. Sabar ya. Jadi ada nilai plus, kesabaran yang luar biasa. Terus ada lagi yang katanya patih Ratu Ngastina namanya siapa? Duryudana. Terus juga ada lagi siapa? Namanya Prabu Karno itu juga. Ada, saya nilai sisi kehebatan keras. Kalau Duryudana dengan
ratu yang katanya angkara murka, tapi ada nilai plus menurut saya. Ada nilai plus. Yang atau mungkin saya nggak tahu atau gimana, tapi menurut saya ada yang saya tangkap bahwa Duryudono itu dibeli bojone itu istrinya itu cuma satu dan sangat setia. Jadi setia sama istrinya. Jadi ibaratnya wong ratu sing angkara murka arep ngopo wae. Ya. Tapi dia punya kesetiaan mempunyai satu istri. Nah, itu dari Duryudono. Terus untuk Prabu Karno, wah itu dia orang yang konsisten, konsekuen dengan jiwa satrianya. Iya, betul. Dan dia juga kalau tidak salah loh itu, kalau saya salah ya mohon maaf. Itu juga hanya setia dengan satu istri. Nah, itu ada nilai plus buat saya. Ya. Saya bisa menangkap itu semua itu karena saya juga nggak beda dengan jenengan, bahwa saya bisa menangkap itu karena saya juga melihat dan sering melihat Ki Dalang Sena Nugroho itu. Ada banyak karakter saya tangkap dari wayangnya Ki Sena Nugroho ya. Sebenarnya banyak yang saya tangkap, tapi mungkin bisa kita ulas di lain waktu ya. Iya. Karena banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Terus ora ana dalang-dalang sing iso didol apa yang ngono kae. Tukunen